materi aset tetap belum lebih jauh. Ada? Oke, sorry Mbak, diinin lagi Mbak, hostnya Mbak. Mbak bisa merecord? Apa nggak bisa? Bisa nge-record nggak Mbak? Ya, bisa? Oke, saya coba tambahkan lagi ya yang terkait ini. Ya, jadi ini kaitannya harga perolehan tadi PPN sama PPNBM ya. Jadi nilai perolehan aset tadi ya karena umumnya dikapitalisir ya ke aset tetap tersebut. Nah, ini yang jelas adalah biaya pokok, nilai impor ya, biaya pendukung instalasi, angkutan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang nanti timbul biaya-biaya ya. Nah, komponen ini bisa dikapitalisir atau dibebankan. Yang umumnya sebetulnya ini umumnya paling banyak adalah yang dikapitalisir. Misalnya apa? PPNBM. PPNBM itu kan memang nggak bisa dibebankan ya. Nah, nanti dikapitalisir ke aset tetap. Kemudian pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, ini juga akan dikapitalisir. Nah, pajak lain ini adalah ya bisa jadi misalnya apa? Pajak-pajak daerah, retribusi gitu ya. Retribusi. Nah, itu ada kemungkinan bisa dibebankan. Ya, misalnya impor dia kena pajak daerah, ya, retribusi daerah. Nah, itu kan ya bisa dibebankan selain ya tadi umumnya adalah yang dua hal ini adalah dikapitalisir. Kemudian yang tidak dapat dikapitalisir dan tidak dibebankan ya kalau ada pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, ini tentu nanti akan masuk ke B1 atau B2 ya, B2. Nah, cuma nanti mesti ada penghitungan ulang kan ini ya. Penghitungan ulang kenapa? Karena aset tetap ini ya kan dia pasti masa manfaatnya taruhlah 4 tahun atau 8 tahun gitu ya. Nah, ini ada penghitungan ulang terkait pengkreditan pajak masukan. Oke. Ini sebagai contoh ya. Jadi apa namanya terkait ya cost insurance rate ya harga pokoknya tambah insurance rate yang sebagian nilai impor ya DPP kalau impor barang ya kemudian pakai kurs ya kemudian ya ditambah dengan ya misalnya ini biaya masuk ya biaya masuk CIF tambah biaya masuk ya itu kan untuk menghitung nantinya adalah apa namanya nilai impornya kemudian PPN pasal 22 dan PPN-nya. Nah, ini adalah PPNBM-nya. Tadi banyak lagi kalau yang PPNBM nih kapitalisir, kalau PPN ini bisa dikreditin. Nah, kalau dua-dua kan nanti masuk ke PPH badan gitu ya. Oke. Ya, secara jurnal kan berarti nanti kendaraan ya, kendaraan kemudian pasal 22 pajak masukan, kemudian kas. Oke. Ini ya dalam catatan kalau akuntansi kan dia pakai tengah BI sama KMK ya. Ini nanti akan menimbulkan apa namanya selisih kurs atau ini di akhir tahun bisa juga gitu ya. Oke.
kemudian terkait pertukaran, ya, pertukaran ini ada waktu di pengantar mungkin teman-teman ada istilahnya tadi yang saya sebut tidak mempunyai substansi komersial, ada juga yang memiliki substansi komersial. Ya. Jadi kalau tidak memiliki substansi komersial itu ya biasanya ya tukar menukar dia bukan untuk bisnis ya tukar tambah memang untuk dipakai gitu ya. Tapi kalau substansi komersial, nah ini cirinya biasanya ada ya uang tambahan ya, kas atau ya tambahan kas biasanya. Ini untuk melihat ada substansi atau tidak. Nah ini pertukaran ini sekali lagi kalau dia ada, ini akan dilihat hasil wajarnya yang dipas mana yang atau yang diperoleh gitu ya. Nah sehingga nanti ya berapa diakui gain atau loss-nya gitu ya. Oke, nah terkait pengukuran, nah ini sering juga keluar ya di latihan-latihan. Jadi misalnya gini, ini ada di undang-undang ya, undang-undang PPH kita. Jadi misalnya PTA sama PTB punya harta masing-masing X dan Y gitu ya. Nah, PTA punya harta nilai pasarnya 20 juta. Ini juga sama 20 juta. Nah, A dan B ini melakukan tukar menukar barang. Ya, tukar menukar barang. Ya. A dan B tukar menukar barang. Nah misalnya ya kan tadi kita mau hitung berapa harga keuntungan ya, keuntungannya. Ya, keuntungan bagi PTA ya, PTA adalah keuntungannya 20 juta ya, 20 juta dikurangi 10 juta nilai bukunya. Ya, 10. Keuntungan PTB ya, 20 juta dikurangi 12 juta, 8. Nah, ini kalau ada tukar menukar ya. Yang tadi ya pakai harga yang wajar ya. Nah, sekarang saya coba ganti angkanya nih. Mungkin nanti saya minta pendapatnya ya. Misalnya PTA ini harga pasar wajarnya 25, di sini 30. Nah, boleh pendapat? Bang Wellen Digi ada? Bang Wellen Digi? Oh, Sony? Ada Bang Wellen? Ya. Sony? Oh, Sony? Iya, Pak. Sony, ya, Bang Sony. Kalau misalnya ini tadi kan sesama 20 ya. Laba PTA tadi 10, PTB 8. Nah, sekarang kalau saya ganti nih, harga PTA 25, PTB 30. Kira-kira masing-masing keuntungannya berapa ya? Kan kalau misalkan nilai sisa bukunya tadi kan 10 kan Pak untuk PTA. Ya. PTB itu 12, sedangkan harga pasarnya menjadi 25 dan 30 begitu ya Pak? Ya. Nah, berarti keuntungan yang akan diperoleh PTA itu sebesar 25 kurang 10 yakni 15 juta, dan untuk PTB itu sebesar 18 juta dari 30 kurang 12 juta Pak. Oke. Oke. Jadi PTA nyatet 15, PTB 18. Iya Pak. Putri? Ada pendapat? Kalau menurut saya, ya Pak, kalau menurut saya nilai harga pasar PTB itu kan 30 juta, sementara nilai sisa buku harta dari PTA yang dipertukarkan itu 10 juta. Jadi selisihnya keuntungan yang diterima oleh PTA adalah sebesar 20 juta. Sementara untuk PTB karena dia nilai sisa bukunya 12 juta, kemudian dipertukarkan dengan harta PTA dengan nilai pasar 25 juta, jadi keuntungannya diterima PTB sebesar 13 juta. Oke. Jadi mindset yang ya oke, Mbak Putri siap. Yang Mas Sony tadi itu kalau secara akuntansi ya begitu ya, secara akuntansi. Kalau yang secara pajak PPh itu adalah yang tadi barusan Mbak Putri ya. Jadi yang PTA keuntungannya ya dia harusnya dapetin berapa, 30 kan. Sementara nilai buku yang mau dipertukaran kan nanti 10. Kalau di jurnal bagi PTA kan berarti apa nanti? Aset
tetapnya sebesar 30 kan. Kemudian aset lama ya, aset maksudnya aset X gitu ya. Kan sebesar harga perolehannya berapa, kemudian akumulasi di debit. Jadi yang di debit ini adalah sebesar harga pasar yang dia dapetin gitu. Ya, jadi sebesar 30. Jadi keuntungan PTA tadi sebesar berapa? 30 ya, Mbak ya. Pak Putri ya, 30. Kemudian PTB tadi berapa? PTA tadi 20 juta, 20. Pak. Ya, 20. PTB-nya 13 juta. Oke, seperti itu ya. Ini kalau nah ini kebetulan di undang-undang nih, di undang-undang angkanya sama persis nih. Oke, baik. Ya. Nah, kemudian coba kita highlight lagi beberapa hal. Nah, ini terkait donasi atau pemberian aset ya, sumbangan pada umumnya kan bukan biaya, tapi kalau sumbangannya dalam bentuk dalam bentuk aset tetap, nah ini dilihat dulu nih, apakah yang disumbang itu ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, penguasaan atau enggak ya. Jadi kalau ya misalnya ada ya, ini kan pasal 4 ayat 1 ya, keuntungan itu ya akan menjadi ya, kalau ada pengalihan ya, ini akan terkait sumbangan. Nah, tetapi kalau ini ya, maka akan kebalikannya gini. Jadi kalau sumbangan bagi pihak yang menyumbang kan nanti kalau ada, dilihat dulu yang menyumbang adalah yang disumbang itu ada hubungan ini tidak, usaha atau tidak. Misalnya apa? PT Sido Muncul dia menyumbang ke yayasan Sido Muncul. Ya. Sido Muncul. Nah, ini bagi yayasan, ini misalnya saham atau kepemilikan yayasan Sido Muncul ini dimiliki oleh Sido Muncul. Nah, ini kan sebetulnya PT Sido Muncul nih. Nah, kemudian nyumbang nih aset. Ya. Nah, sumbangan ini nantinya akan menjadi objek pajak bagi yayasan. Ya, bagi yayasan ini kenapa? Karena ada hubungan tadi, ya, entah kepemilikan, ya, milikan. Nah, bagi PT Sido Muncul ini. Nah, bagi Sido Muncul gimana? Nah, untuk sumbangan itu kan mengacu ke PP sumbangan ya, nggak boleh dibiayakan kan bagi yang menyumbangkan nantinya. Oke, ini beberapa hal ya. Nah, terkait KMS ya, KMS ini tentu merefer ke aturan BPN ya. Jadi misalnya membangun sendiri ya, masih ada juga nanti pembebanan bunga ya selama pembangunan, maka itu kan dikapitalisir ya, kapitalisir. Misalnya perusahaan bangun sendiri gedung ya, proyeksi 2 tahun bangunnya, dia pinjem bank 5 tahun, berarti selama 2 tahun boleh dikapitalisir. 3 tahun berarti nanti harus jadi biaya. Nah, karena dibangun sendiri, berarti nanti terkait PPN, berarti tidak, istilahnya tidak dalam lingkungan pekerjaan usahanya itu, berarti nanti ada objek PPN KMS. Ini ya. Oke. Ini terkait pembangun sendiri ya. Ini mengacu ke 16C ya. Berapa itu batasannya? 200 meter ya. 200 meter ya. Ya. Dan tidak dalam lingkungan usaha atau pekerjaannya ya. Objek 16D berarti kan 200, di atas 200 meter ya, nanti terutang masa 16D ya sebesar berapa per bulannya kan gitu ya. Ya, apakah per bulannya kan sebenarnya dia DPP-nya kan 20% ya. 20% kali jumlah biaya. Nah, berarti kan
dengan 2% kali gain, berarti 2% kali jumlah biaya per bulan. Oke. Nah, ini terkait setoran modal berupa aset tetap, ya. Nah, tinggal nanti ya dilihat tadi ya setoran modalnya aset tetap dapat saham, tinggal nanti apakah ada agio atau tidak kan gitu ya, di harga sahamnya dapat berapa gitu ya. Oke, jadi misalnya kas bank ini kalau secara umum kan seperti ini ya, di misalnya perusahaan ya monitor bagi perusahaan yang menerima modal saham, dia akan debit cash atau bank kemudian pada modal saham. Kemudian misalnya menyerahkan mesin, ya menyerahkan mesin, ya. Jadi misalnya A menyerahkan mesin pada PTB, ya ini dihitung secara akuntansi dan pajak. Maksudnya apa? Ini kan berbeda nih antara akuntansi dan pajak, ya metodenya, umurnya dan juga taksirannya, tarifnya kan beda, makanya dihitung kalau kepentingan pajak pakai PPh. Kemudian misalnya harga pasar 4M, ya berarti ada keuntungan di sini, ya kalau menurut akuntansi 1, menurut pajak 2,1. Nah ini kan nanti jadi objek PPh ya, koreksi positif nantinya. Oke. Ya, jadi bagi PTA dia menyerahkan setoran modal, ya berarti nanti invest pada saham PTB, kemudian tadi dia menyerahin aset, ya kemudian di debit akumulasi penyusutan, ya selisihnya gain, ya gain. Kenapa gain? Karena dia dapat saham 4 miliar dengan menyerahkan aset yang nilai bukunya secara gampang kan gitu ya, yang nilai bukunya 3M. Jadi kalau dia beli cash, ini kan mesti dibayar 4M. Dia bayar ya sebesar 3M nilai buku ya dari aset tersebut. Berarti ada selisih 1M. Tapi ini adalah keuntungan menurut akuntansi. Nah, pajak dia akan menghitung ulang. Nah, ini keuntungannya. Kenapa beda? Karena tadi akumulasi penyusutannya berbeda. Nanti ketika menghitung kepentingan pajak, dia harus hitung sesuai ketentuan perpajakan. Oke. Nah, bagi PTB dia akan dapat mesin ya senilai 4M tadi ya, harga perolehannya, modal sahamnya ya 3,5. Kemudian di sini ada GIU gitu ya. GIU. Ya. Jadi dia dapat mesin seharga 4M, kemudian dia ngeluarin saham 3,5. Oke. Ya, 3,5 dari mana? Yaitu nilai nominal saham yang diberikan pada si PTA tadi ya. Oke. Baik. Ini beberapa ya, highlight beberapa saja. Nanti silakan kalau ada yang mau dulu. Nah, terkait pengalihan harta, ini juga jadi perhatian juga ya. Jadi misalnya nih ya, PTA menjual mesin ya 210, sebelumnya dibeli 250 tanggal 6 September menggunakan garis lurus tanpa residu. Umur ekonomis 5 tahun ya. Ya tentu kalau dalam hal pengalihan ya aset tetap ya dihitung dulu ya akumulasinya, akumulasi penyusutannya sampai dengan ya ini sampai dengan September ya, dihitung per bulan berapa beban penyusutannya, kemudian dihitung akumulasinya, dihitung harga perolehan dikurangi nilai buku, itu udah nilai buku dibandingkan dengan harga jual, itu adalah gain atau loss. Harga jual lebih besar daripada nilai buku berarti adalah gain, kalau kebalikannya berarti loss kan gitu ya. Nah nih kalau mau langsung dibuat jurnal lebih gampang lagi ya. Kas dapat duit 210, mesinnya yang dijual tadi harga pokok 250, udah disusutin 50, berarti selisihnya adalah gain. Nah,
ini dilihat aset tetapnya apa nih. Kalau mesin, berarti nanti kaitan perpajakannya adalah, ya, berarti nanti ada apa namanya, PPN ya, PPN pasal 16D. Ini kalau mau dilengkapin ya, 16D. Yaitu menjual aset yang tujuan untuk semula tidak diperjualbelikan. Jadi kalau membeli tadi kena ada 16C, AMS, ketika menjual ada 16D. Oke. Ya, ini isu terkait penjualan dan pengalihan harta ini, ya. Nah, kita kan udah punya aturan ya, kalau dia berupa tanah, bangunan, konstruksi, ini kan sudah final. Artinya misalnya kayak tadi yang dijual adalah aset tetap berupa tanah, yaitu clear lah sebenarnya final. Tetapi di luar itu, nah ini ya isu yang nanti akan banyak ya, ada istilah capital gain ya, keuntungan gain atau loss-nya ini. Ya, pasal 4 ayat 1 huruf D ini. Jadi kalau aset berupa tanah itu kan sudah clear, sudah final. Tapi di luar itu saham dan lain sebagainya, nah ini perlu dicari gain atau loss-nya. Ya tadi 16D, ya sepanjang memang ini ya, bukan yang dikecualikan, sedan, station wagon dan lain sebagainya. Baik, sebagai ilustrasi ya, ini kasus ada tiga kasus. Misalnya bus ya, PT Maha punya bus Hino, PT Jonggring punya bus MB, kemudian PT Saloka punya bus Scania. Ini masing-masing nilai wajarnya. Kemudian nilai bukunya masing-masing nih ya. Kemudian akumulasinya. Kalau tadi di undang-undang hanya 2, nih 3 gitu ya, buat lebih mengilustrasikan ya. Nah, jadi kita coba lihat ya, misalnya PT Bus Hino bertukar dengan bus Scania ya. Ini ya. Bus Hino tukar dengan Scania, berarti PT Maha tukar sama Saloka ya. Oke, ada yang mau komen pendapat? Yang pertama, Oktavira. Iya, Pak. Ya. Tes. Ya. Ya, misalnya Jadi, ya PT Hino sama Scania, berarti Saloka sama ini tukaran. Kira ini gimana? keuntungan yang didapat sama PT Maha itu adalah sebentar, Pak. Senilai 425 juta dikurangi sama nilai bukunya kan. Nilai bukunya yaitu 650 dikurangi 300, berarti kan 350, Pak. Berarti dia dapat untung 75 juta, Pak, bagi PT Maha. Untuk Saloka? Kalau Saloka kan dia dapatnya 425 juga, tapi nilai bukunya dia ada bentar, Pak. 350, berarti dia untungnya juga 75 juta, Pak, sama. Ya, ini tinggal dilihat. Ini tadi ya PT Maha. Nah ini nilai pasarnya. Ya tinggal ini dihitung selisihnya ya. Nilai bukunya. Oke. Dan Muhammad Rizky, Pak Rizky. Ada Pak Rizky? Iya, Pak. Yang bus MB dijual kepada Maha, nilai kontrak 325, tapi ada hubungan istimewa nih. Bus MB dijual pada Maha, bus MB dijual pada Maha, bus MB dijual kepada sini, berarti PT Maha. Itu PT Jonggring yang mencatat berarti 375
dikurangi dengan nilai sisa bukunya 725 dikurangi 325. Berarti 375 dikurangi 400, Pak. PT Jonggring mencatat kerugian senilai 25 juta. Oke, jadi gitu ya. Jadi ini, oke. Berikutnya, Mas ID yang ketiga, misalnya nih PT Hino dan PT MB dialihkan gabung akibat penggabungan pemilik. PT Hino sama MB dialihkan ya menjadi PT baru lah gitu ya. Ya, PT Hino ya dan MB dialihkan ya karena ada penggabungan pemilik. Jadi ya Hino sama MB gabung ya karena ada pemilik. Ya. Udah Mas Edi. Mas Solihin. Solihin. Ya, Pak. Ya. Oke, Yang Mas C ya, Pak. ya, oke. Jadi yang C itu ada pengalihan akibat penggabungan PT. Jadi chatnya itu dicatat berdasarkan nilai wajarnya. Ya, jadi untuk yang Hino itu dicatat sebesar 425 juta dan untuk yang MB sebesar 375 juta, Pak. Pengakuan asetnya. Oke. Si ada ini enggak? Itu di PT barunya ya? Di PT barunya. Di PT barunya nyatat berapa? PT Hinonya? Kalau dari aset Hino dicatat 425 juta, Pak. Diakui sebesar nilai. Oke. Kemudian PT MB 375 ya tadi ya. Oke. Oke. Kemudian PT Maha ada mencatat keuntungan enggak? Nilai wajarnya kan 425 ya. 425, kemudian yang dia serahin itu 325, berarti PT Maha nanti mencatat keuntungan berapa? 75 ya. Ini kan, PT Maha diserap kosnya atau nilai tercatatnya 350, sementara harga pasarannya 425. Artinya dia nyerahin 350 tapi dihargai 425, berarti kan untung tuh. Nah itu keuntungan PT Maha. PT juga dia nyerahin harga 400 tapi dinilai 375, berarti PT Jonggring akan mencatat rugi. Oke, sebentar dulu ya, adzan dulu, nanti selanjutnya kita lanjutin.
Lanjutin ya. Jadi logika sederhananya tadi yang PT Maha sama Jungring ya gabung, PT Maha dia nyetorin aset kalau nilai bukunya 350 ya, tetapi dinilai 425. Berarti kan untung tuh dia hanya ngeluarin 350 dapat dinilai 425. Nah, itu akan dicatat gain oleh si Maha. Kemudian kalau si Jongling ya dia udah nyerahin sebesar 400 tapi dinilai 375, berarti ada loss ya karena 400 tapi dinilai 375, jadi akan mencatat kerugian. Baik, berikutnya Mas Ripi, ada Mas Ripi? Ya, Pak. Yang di Mas Ripi bisa dijelasin PT Hino dialihkan akibat penggabungan pemilik ya, saya mau polling of interest. Ini ya, Hino sama MB pakai Polling of interest. Oke. Ada keuntungan nggak? Nah, ada sih Pak, kan soalnya lebih dari nilai bukunya. Dia pakai nilai ini ya, nilai apa? Sebesar harga bukunya kan? Ya, cuma ini memang tidak dipakai ya metode ini ya. Ya, pajak kan dia akan mau metode ini ya ini sebagai ilustrasi saja ya. Kalau lazimnya yang tadi kayak yang pertama tadi dia ada gain atau loss. Kalau harga pasarnya tidak ada keuntungan, nah ini mesti izin ya. Oke, berikutnya Muhammad Rizfian. Izin Pak, masih ada yang belum di-admit. Oh. Udah semua. Nggak ada yang anu. Muhammad Rizfian ada? Udah, Pak. Oke, yang E gimana Mas? Yang E, Buskania dialihkan kepada PT Jongring sebagai penyertaan modal atas 100 saham dengan nominal 400 per lembar. Maka Buskania kan nilai wajarnya 425. Nah, sedangkan sahamnya yang didapat itu sebesar 100 lot dikali 100 lembar dikali 400 banyak 400 juta, Pak. Jadi maksudnya tadi Buskania dialihkan kepada PT Jongring. Buskania itu milik Saloka ya. Dialihkan pada Jongring, penyertaan 100. Ini ada tambahan ya. 400 per lembar ya dikali asumsi 500 gitu ya. Ya. Oh, 500. Ya. Ini jadi nanti harga perolehan kan berarti berapa tuh harga perolehannya? Harga perolehan sama dengan harga wajarnya kan? 425 ya. 425 ya kan? Nah, 425 berarti PT Saloka ya dia akan 425 kemudian dia nilai bukunya kan kayak tadi ya 550 kurang 200 ya berarti akan mencatatkan keuntungan 75. Jongringnya PT Jongringnya ya misalnya ya asumsi ini ditambahin tadi misalnya ini nilai nominalnya 200 gitu ya 200
200 dapat 200 ya. Berarti nanti 550 ya. 200 ya kan. PT Jonggringnya maka dapat 425 kan? Dia dapat 425, tetapi apa namanya? Sahamnya dapat 200 ya. Jadi ada semacam apa istilahnya agio atau disagio nih ya, ada premium. Premium itu kan beli dengan harga lebih mahal lah ya, premium. Itu bagi PT Jonggring ya. Oke. Berikutnya yang E, yang F. Pak, Scania. Pak, tadi Ya. tadi internet saya terputus kayaknya giliran saya, Pak. Oke, siap. Oke, lanjut ya. PTF. Pak, mau nanya Pak. Ya. Yang E tadi kan itu 100 slot apa 1000 ya Pak? Soalnya kalau 100 slot aja, kalau dihitung cuma 20 juta Pak. Ya, 1000 Pak, 1000 emang ada kurang nih. Ya, di pembahasan berikutnya nih, ya asumsinya ditambahkan ya. Di yang E, nah ini 1000 kali 500 kali 400 ya. Ini. Oh iya Pak. Ya. Tapi kalau di slide sebelumnya yang itu nggak masuk rugi toh Pak? Kan dia investasinya kalau di jurnal oleh PT Salokanya kan Pak, investasi pada saham PT ini 200 juta, terus akumulasinya kan berapa tuh Pak? Akumulasinya dia 200, terus dikreditkan dia itunya 550 Pak. Apa enggak mengakui kerugian Pak? Dan Yang si Salokanya. Jonggring. PT Salokanya Pak. Nah, Saloka kan tadi ini ya. Saloka itu kalau yang ini PT Scania dialihkan. Scania itu kan punya Saloka. Yang ini pisah-pisahkan ya. Jadi kasusnya terpisah-pisah. Ya, jadi biar nggak dispute kita. Scania dialihkan. Berarti kan PT Saloka menjual. Jual yang mana? Ini kan? Iya Pak. Nah, ini kan nilai kalau jual kan pasti gini dialihin. Nilai tercatatnya berapa atau nilai bukunya lah ya. Nilai bukunya kan 350 kan? Iya 350 Pak. Ya 350 ya. Kemudian dia dapat apa namanya? Dapat saham sebesar sahamnya kan 200 juta Pak. Ya ini ada kurang lengkap memang di sini. Tinggal kita ini aja dilengkapi nih. Jadi kalau misalnya dapat saham, misalnya ya dapat saham 200, rugi gitu ya. Kalau memang ini, kalau artinya kayak tadi pola pikirnya, Mbak. Jadi dia ngelepas 350, tapi dapat saham 200. Ada kerugian. Ya. Kerugian 200. Ya. Ya mungkin ini nanti disesuaikan ya, teman-teman, ini agak dispute memang yang ini. Ya. Oke, makasih tadi. Berikutnya Mahmud yang Scania dihibahkan. Scania itu punyanya si Saloka, dihibahkan. Iya, Pak. Nah, ini berarti ini yang dihibahin nih. Ya. PT Saloka menghibahkan bus Scania kepada badan sosial yang disahkan oleh Kementerian Keuangan. Jadinya PT Saloka nggak mencatat keuntungan apapun. Terus badan sosialnya mencatat harga perolehannya sebesar istilahnya mau nyumbang atau donasi tadi kan. Oke. Ini nanti yang latihan ini coba di UAS itu hampir sama persis ya, kurang lebih. Ini nanti bisa
kita perdalam lagi yang latihan barusan dengan latihan di UAS terkait penjualan pengalihan aset tetap tadi. Nah, mungkin sebagai tambahan lagi, ini nanti nyambung dengan yang besok ya. Jadi kalau di akuntansi kan ada cost model, ada revaluation model. Di akuntansi nanti ya cost model ya, hanya harga perolehan. Terkecuali dia pakai ada namanya revaluasi aset tetap. Nah ini akan lebih lengkap nanti kita bahas sesi besok ya. Intinya di akuntansi memungkinkan antara cost sama revaluation model gitu ya. Nah kalau ini kan lazim ya, jadi setelah tadi dicatat harga perolehan dikurangi akumulasi ya. Nah kalau di sini kemudian dinilai kembali harga wajarnya, nah tinggal merevaluasi itu nanti asetnya apakah di ya tanggalnya atau nilainya kan gitu ya. Setelah itu nanti ada adjustment dari penyesuaian setelah adanya revaluasian. Nah dalam perpajakan itu nanti ada beberapa kriteria ya, ada yang kalau ini masih bayar ya 10% pajak final. Pajak final kalau sebelumnya sempat ada relaksasi 3, 4, 5. Jadi tahun 2015 lah, 2015-16 itu sempat ada penurunan. Nah, tapi kalau 2017 ke sini udah normal lagi. Ini terkait revaluasian. Nanti kita bahas di sesi insya Allah besok ya. Nah, tadi nambahin ya, ini di PPH saya yakin udah dapat ya. Jadi penyusutan kalau komersial kan ada dasarnya waktu, straight line, double declining, ya. Unit produksi dan jasa. Nah, kalau di akuntansi saya kira udah familiar ya, yaitu bahwa dikelompokkan ke bukan bangunan, ini PMK ya, PMK 96 ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Makanya tadi ketika hitung apa namanya gain atau loss pengalihan tadi, kita mesti walaupun sudah dihitung secara akuntansi, nah kita hitung ulang secara perpajakan sesuai ketentuan ini. Ya, nah, kalaupun itu bangunan ya kita hitung ulang menurut tarif penyusutan. Oke. Baik, ini ada tanggapan? Mau izin bertanya, Pak. Ya. Yang mengenai ini, Pak, perolehan aktiva tetap secara gabungan, yang misalkan tanah dan bangunan itu, Pak. Itu kan kita hitung alokasi harga perolehannya dari nilai wajar ya, Pak. Kalau misalkan salah satu dari tanah atau bangunan, misalkan bangunan yang nggak ada nilai wajarnya itu, hitung alokasi harga perolehannya gimana, Pak? Ya, biasanya kalau perusahaan beli tanah itu kan berikut bangunan di atasnya. Umumnya ya, kalau orang beli tanah itu berikut bangunan di atasnya. Nah, kalau misalnya tidak ada nilai wajar, ya nilai transaksi biasanya kan, nilai transaksinya dia berapa? Kalau ini nggak, pastilah nilai transaksi ada. Nilai transaksi itu nilai atau jual belinya kan. Nah ini kan udah deal-dealan nih. Nah, harga wajar itu kan banyak cara ya. Apakah dia kalau paling nggak ini ya dari NJOP, atau dari minta ke penilai independen untuk menilai harga wajarnya. Ya. Kalau NJOP memang umumnya kalau tanah itu masih berada di bawah AJB. Jadi misalnya kayak di Bintaro gitu ya, mungkin daerah-daerah kos-kosan gitu ya, NJOP-nya mungkin masih di bawah, sementara AJB-nya udah tinggi gitu. Nah, misalnya beli tanah berikut bangunan, ya. Kalau mau dinilai dulu gitu. Kalau bagi perusahaan ya, perusahaan dinilai dulu tanah berapa, bangunan berapa, itu sehingga nanti kedepannya kan harus dipecah jadi dua nih. Kenapa mesti jadi dua? Tanah kita tahu tidak ada penyusutan, ya, tidak ada penyusutan. Bangunan ada, sehingga nanti kan mesti dibuat proporsional karena kepentingannya nanti berapa penyusutan ke depannya gitu.
kalau ini belinya gelondongan gitu ya, belinya jadi satu. Kan umumnya juga gitu kan. Orang beli tanah juga begitu, bangunan atau apapun yang ada di atasnya. Nah, kalau bangunan ini kemudian bangunan tua tapi kemudian dimodif jadi ya bangunan yang bernilai gitu ya. Nah, ini paling fair ya, minta ke penilai untuk menilai berapa, kemudian nanti baru di proporsi tanahnya berapa, bangunan berapa. Nah, ini kepentingannya tadi untuk pengalokasian ini penyusutan. Karena tanah sekali lagi kan kita nggak kenal adanya namanya penyusutan tanah ya. Mungkin gitu Mbak ya. Oh ya, jadi emang harus dicari tahu ya penilai wajar masing-masing. Iya, iya. Dan kalau sebetulnya kalau mau AJB itu yang fair kan sebetulnya harus dinilai dulu gitu ya. Baru transaksi gitu. Cuma kan orang biasanya kan dari negosiasi udah dia langsung kebeli kan. Nah, begitu setelah kebeli bagaimana nanti pencatatan di balance sheet-nya. Nah, ini mumpung di awal yaitu biasanya momen baik langsung dinilai gitu. Nilai untuk tadi ke depannya untuk menentukan ya cost-nya berapa karena di balance sheet kan nanti juga pasti akan dibedain kan tanah dan bangunan. Iya Pak, terima kasih Pak. Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau misalnya penyusutan terhadap aset yang menempel ke bangunan Pak, kayak lift gitu, itu penyusutannya dibeda-bedain nggak Pak? Kayak lift sendiri, bangunan-bangunan sendiri atau enggak? Nah ini kalau ya sebenarnya ini adjustment dari apa namanya manajemen pastinya. Misalnya dulu saya pernah di kantor udah ada gedung tua nih. Nah kemudian gedung ini 4 lantai, kemudian bikin pengadaan lift sampai lantai 4. Nah sebelumnya nggak ada karena manual biasa aja. Nah tentu waktu 4 lantai manual biasa kan masih gedungnya. Nah, begitu penambahan lift ini kalau melihat definisi fixed asset tadi kan masuk sebagai fixed asset ya kan? Masuk sebagai fixed asset kan? Kenapa? Karena masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, kemudian dipakai untuk ya istilahnya kegiatan. Nah, liftnya tadi atau mungkin di DJP ya kantor pusat penggantian lift dan lain sebagainya itu kan sering tuh ya atau ini. Nah, sepanjang ini dinilai sendiri ya mestinya dia masuk ke komponen fixed asset sendiri gitu. Jadi nanti di komponen jadi gedung sendiri, kemudian lift dan lain sebagainya ini sendiri gitu. Gitu ya Mas Aidil ya. Oh jadi bisa. Ya, kalau memang ini ya umumnya kan ini ya yang ya ini tergantung sih waktu awal bangun awal ini gedung udah berikut 1 lift di dalamnya atau bagaimana atau belakangan kan ada juga yang ini tapi ini lagi-lagi kan adjustment dari apa namanya si manajemen kalau ini gedung berikut isi yang di dalamnya daripada ribet nah itu lagi-lagi kan harus dinilai kayak lagi liftnya berapa harga pelayannya segala macamnya kan gitu penyusutannya sehingga nanti jadi gedung kan gitu. Nah, tetapi kalau perusahaan memilih terpisah gedung sendiri, lift sendiri yang nggak ada salahnya, apalagi liftnya pengadaannya belakangan gitu. Nah ini mungkin dilihat kondisional dulu ya. Liftnya tadi melekat dari awal atau belakangan gitu. Oke baik Pak. Jadi Ya. dia tergantung judgement manajemen ya Pak. Iya. Kalau ini ya kalau masuk aset tetap iya, fixed asset iya karena masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, panen dan lain sebagainya memenuhi tadi. Nah kalau manajemen menganggap ini, wah ini aset penting. Oh nanti misalnya gini, lift itu kan misal ya nggak pakai kan masih bisa dijual lagi lah ya, jual lagi dipasang ini lagi kan, atau mungkin di beberapa kantor itu kan ada juga yang sewa ya kalau kita perhatikan kan dia ada berapa ini lewat sewa juga gitu. Jadi ini yang lihat kondisi realnya lah seperti apa gitu ya. Tapi kalau masuk definisi fixed asset setuju karena fixed asset masa manfaatnya pasti
ya lebih dari 1 tahun. Berarti kan pajak ya konsisten kan, harus pengusutan. Tinggal nanti perolehannya seperti apa. Gitu. Perolehannya bareng atau satu paket sama gedung atau sendiri gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, kita kemarin yang persediaan biar tuntas ya. Yang persediaan kemarin udah sampai yang nggak ada ini. Ya, kita tuntaskan yang persediaan. Bisa disimak teman-teman yang ini, yang latihan persediaan. Oke, baik, kita coba review lagi yang persediaan, baru nanti yang case, yang UAS, biar runut ya. Nanti bisa dilanjutkan. Kita review lagi ya, yang persediaan. Kemarin yang nomor 1, jawabannya apa kemarin ya? B, Pak. Laura? Mbak Laura? Ya, nomor 1 kemarin jawabannya apa ya? 1 jawabannya B, penghasilan kena pajak. Jawabannya B, penghasilan kena pajak tetap, Pak. Ya, tetap karena akan terkoreksi di otomatis di tahun depan, Pak. Oke, siap. Karena in out sebetulnya ya. Kiki Handriana yang nomor 2 kemarin yang mana ya? Nomor 2 kemarin yang delta, Pak, 150.000. Oke. Yang ditanyakan yang B ya, yang barang B berarti cost ya, bukan RRV atau LSI RRV. Pajak konsisten ya, cost. Oke. Hanya nanti kalau analisis atau ngaudit persediaan, nah pajak ya perlu memperhatikan ya. Makanya kemarin kalau yang bahas PSAK tentang persediaan, dia kalau ada rugi penurunan nilai ya dilihat juga di CLK, di rekonsiliasi apakah dia ada koreksi positif atau negatif ya terhadap ya penurunan nilainya ya, karena kan bawaan ya, bisa jadi tahun ini rugi menurun, nah tahun depannya ada pemulihan dan seterusnya, itu mesti dirunut gitu ya. Oke, ke Nanga nomor 3. Yang nomor 3 kemarin apa jawabannya ya? Menggunakan perpetual berikut ini, jurnal yang harus dibuat apabila menerima retur atas penjualan kredit, kecuali Mbak Yohanes, ya Yohanes Christian Sitorus. Johannes ada gangguan jaringan, Pak. Oke, Johanna Cynthia. Yang nomor 3 ya, Pak? Ya. Yang nomor 3 kemarin B karena harusnya COGS-nya di kredit. Oke, ya. Oke, siap. Oh ya, oke. Siap, oke, makasih. Ya. Berikutnya, Dia Pramela. Nomor 4 ya, Pak? Ya. Nomor 4 B, Pak. B ya. Iya. Bisa dijelasin cara sederhananya? Itu HTP-nya dari 100 dikalikan 10. Sama yang 100.000 kalikan 10 sama 1.900 kali 90. Di total ketemunya 291.000. Kemudian persediaan akhir yang tersisa itu 100 dikali 90 sama 500 dikali 120. Jadi
Jadinya ketemu 69.000, Pak. Ini Vivo ya, Vivo berarti yang masuk apa istilahnya yang dibeli pertama itu jadi COGS ya, harga pokok. Selebihnya nanti jadi jadi persediaan ya. Oke, berikutnya Dian yang nomor 5. Nomor 5 jawabannya B, Pak. 7.200.000. Caranya persediaan air itu kan pembelian dikurangin penjualan. Pembeliannya 7.600 dikurangin 7.300, sisanya 300. Nah, itu nanti dikali 24.000 hasilnya 7.200.000, Pak. Jadi dicari unitnya dulu ya. Unitnya ada berapa yang tersisa ya. Unitnya 300 Mbak ya. Jadi dikali karena ini metodenya Vivo berarti persediaannya berarti yang paling bawah ya. Yang paling bawah gitu Mbak ya. Ya. Oke. Dian, Novira. Nomor 6 jawabannya apa? Bisa dijelasin? Kan itu persediaan akhirnya understated, terus jadi mengakibatkan COGS-nya overstated, terus labanya jadi understated, maka dari itu dikoreksi positif sebesar selisihnya jadi 2.600.000. Jadi persediaan akhir itu kan kontra akon dari HPP. HPP itu kan biaya. Jadi ini kebalikan. Kalau biaya itu kalau positif kan dikurangi ya cenderungnya. Nah ini kebalikannya aja. Ya. Nah ini persediaan akhir. Oke. Evi, Octavia. Ya Pak. Nomor 7. Ya nomor 7 itu A. Bisa dijelasin? Jadi persediaan akhir itu dari persediaan barang dikurangi dengan HPP. Nah, persediaan barangnya itu didapat dari persediaan awal ditambah dengan pembelian neto. Nah, pembelian netonya itu dari itu Pak, pembelian yang 3.300 juta itu ditambah dengan ongkos angkut pembelian dikurangi dengan potongan pembelian. Nah, nanti persediaan barangnya itu ketemunya 4.280 juta. Nah, sedangkan HPP-nya itu didapat dari penjualan itu dikurangi dengan laba kotornya. Penjualan netonya itu dari 5.100 juta ditambah dengan retur penjualan 450 juta. Jadinya 4.650 juta. Sedangkan laba kotornya itu dari 25% kali penjualan neto. Jadi nanti HPP-nya ketemu 3.487,5 juta. Nanti persediaan akhir ketemunya 709,5 juta. Oke, jadi ini ada kalau apa istilahnya dulu kalau pengantar ya itu membuat multiple step untuk income statement ya, income statement perusahaan dagang. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan ini nggak menambah harga penjualan ya, karena ini kan masuk ke OPEX kan, masuk ke sales expense kan. Jadi ini nggak, misalnya nanti kan penjualan dikurangi retur itu kan penjualan bersih. Nah, ongkos angkut itu adanya di setelah COGS. Jadi ini nggak ngaruh ya. Nah, laba kotor 25% dari sales, berarti kan kita tahu COGS-nya. COGS-nya berarti 75%. Harga pokok penjualannya 75%. Nah, tinggal dimasukkan ke persediaan awal, pembelian, potongan pembelian, ongkos angkut. Nah, ditandingin sama COGS yang 75%. Itu selisihnya berarti adalah persediaan akhir. Nah, itu kira-kira. Berarti tadi jawabannya yang A, Mbak ya? Oke. Iya, Pak. Oke. Baik. Berikutnya Mbak Dede. Nomor 8 jawabannya D, Pak. Karena kan yang akuntansi itu pengukurannya LCNRV, yang lebih rendah mana antara cost dengan NRV, sedangkan pajak kan
pengukurannya menggunakan kos. Jadi kalau pajak 10 miliar, sedangkan akuntansi persediaannya 9,92 dikurangi 20 juta. Jadi 9,9, Pak. Jadi yang D ya. Jadi kalau akuntansi dia pakai ya rendah ya antara harga perolehan dengan apa namanya nilai ya yang LRRP tadi. Kemudian kalau pajak ya tetap dia sebesar kosnya 10. Oke. Dan Melita 9. Ya, Pak. Ya, 9 ini disuruh ngitung persediaan ya. Persediaannya berapa? Total Pajak. persediaannya yang persediaan akhir bahan bakunya kan ada 3 miliar. Oke. Lalu Ini ya. bahan bakunya ada 1,5 miliar. Oke, ini. Lalu sama barang dalam proses akhirnya ada 800 juta. Oke. Lalu sama yang barang jadi akhirnya ada 2,2 miliar. Jadi total persediaannya ada 7,5 miliar. Apa? Yang 2,2 apa, Mbak? Barang jadi akhir, Pak. Barang jadi akhir. Bawahnya. Ya. Oke. Itu kan kalau di manufaktur adalah komponen persediaan akhir ya. Ini kalau perusahaan manufaktur kan cirinya ini ada bahan baku dalam proses. Itu. Oke. Itu adalah saldo persediaannya. Kemudian ini kan kita lihat ya, persediaan bahan baku ini 3. Persediaan awal bahan baku 3. Ya. Persediaan akhir bahan baku 3. Berarti 3 pakai NRV. Padahal pajak harusnya pakai kos. Berarti nanti ada apa namanya? Koreksi fiskal ya. Ya, koreksi fiskal dari ini. Ya, ini kan persediaan akhirnya 3 juta. Oh iya. Itu perusahaan pakai NRV, padahal harusnya pakai kos. Berarti kan nanti ada koreksi 500 ya. 500 itu positif atau negatif, Mbak? Negatif. Positif apa negatif? 500 koreksi negatif. Persediaan akhir ditambah. Ya. Kemudian apalagi koreksinya? Ini 1. Yang persediaan awal bahan bakunya itu pakai yang 2,5 miliar. Tapi kosnya itu harusnya 2,6. Jadi ada koreksi 100 juta. Koreksi. Itu yang persediaan apa? Akhir yang ini. Iya. Oke. Itu koreksi negatif positif. Jadi koreksi positif. Kemudian kalau pembantu? Yang pembantu yang persediaan awal bahan pembantunya nggak ada koreksi, Pak. Soalnya udah sama kayak kos. Pembantu. Ya. Coba. Awal. Oke, bisa diulang lagi, Pak. Putih Hafizah. Yang koreksinya berapa koreksinya? Bunga. Ya, koreksi positif 600 juta, Pak. Dari kalau yang berdasarkan akuntansi itu kan persediaan akhir bahan baku ada 3 miliar. Habis itu persediaan akhir bahan pembantu ada 1,5 miliar. Berarti nilai totalnya 4,5 miliar. Terus berdasarkan pajak persediaan akhir bahan baku 3,5 miliar, persediaan akhir bahan pembantu 5,1 miliar, sehingga totalnya itu ada
Sebentar Pak, kayak ada yang salah. Mas Andri Widiatmoko, bisa dijelasin lagi koreksi fiskalnya ada berapa? Tes. Saya ada 500 juta, Pak. Dari mana itu? Yang pertama, koreksi negatif pada persediaan awal bahan baku. Awal bahan baku ini. Itu kan, ya, itu koreksi negatif 100 juta. Lalu koreksi positif pada persediaan akhir bahan baku 500 juta. 500 positif apa negatif? Positif, Pak. Positif. 500 dari mana? Dari kan dia harusnya pakai kos, Pak. Ya. Tapi di situ dia pakai NRV. Ya. Berarti ini 500 positif. Iya, soalnya kan persediaan akhir kan selaras dengan laba. Terus koreksi positif lagi pada persediaan akhir bahan pembantu, Pak. Oke, bahan pembantu ya. Koreksinya berapa? 100 juta. 100. Berarti negatif 100 tambah 500 tambah 100, 500, Pak. Oke. Koreksi positif 500. Ya, intinya ini teman-teman ya. Jadi untuk mencari koreksi fiskalnya, dilihat dulu nih tadi yang udah dihitung sebelumnya tadi persediaan kan udah ngitung nih. Ya, nih dia akhir. Nah, yang nggak ikut kos itulah yang dilakukan koreksi gitu ya. Yang nggak ikut kos artinya nggak ngikutin aturan pajak. Nah, itulah yang dikoreksi selisihnya ya. Jadi ya yang dikoreksi tadi jadi 500 tadi Mas ya, total jadinya koreksi atas persediaannya jadinya 500 dari 3 ini. Iya, Pak. Ya. Oke, baik, berikutnya nomor 10 Alma. Tes. Untuk yang nomor 10 yang A, nilai persediaan akhir 2018 menurut akuntansi dan pajak. Kalau menurut akuntansi, kan nanti sisanya ada yang 2 buah yang harganya 3.900.000 sama 2 buah yang 4.100.000. Jadi nanti dicatat. Itu menurut pajak itu nanti 16 juta, Pak. Kalau yang komersial pakai yang sisanya kan 4 buah, berarti pakai yang dikali 3.800.000, jadinya 15.200.000. Oke. Berarti nanti ada koreksi ya? Ada koreksi berapa? 800.000. 800. Koreksinya positif apa negatif? 400-nya. Persediaan akhir menurut pajak 16, menurut akuntansi 15,2. Berarti kan persediaannya harus ditambah ya? Iya. Persediaan harus ditambah. Itu positif apa negatif? Persediaan. Ya kan? Artinya persediaannya harus ditambah. Ya. 800 kan? Ya. Nah, itu koreksi positif apa negatif kalau persediaan ditambah? Negatif. Negatif ya. Jadi ya nggak bingung ya, ini aja dicoba hubung-hubungkan. Ya akhir itu kan tadi saya bilang bahwa kontrakon dari HPP kalau dikurangi itu kan koreksinya positif, kalau ditambah itu kan negatif. Nah kalau ini ya berarti kembaliannya ya, hanya ditambah berarti negatif harusnya ya kan? Ya. Oke. Baik, berikutnya Agung. Iya, Pak. Oke. Jadi HPP yang menurut akuntansi 73 juta, Pak. Dari 10 kali 4 tambah 6 kali 4,2 tambah 2 kali 39, Pak. Oke. Menurut pajak? Menurut pajak
Kayaknya saya salah hitung, Pak, menurut pajak. Bentar ya, Pak. Oke. Nah, kemudian nanti masalah gain atau loss-nya, ya, gain atau loss-nya tinggal dihitung ya. Misalnya penjualannya ini berapa, dibandingin dengan COGS kan itu akan ketemu laba kotornya ya. Nih, misalnya ini penjualan gitu ya. Nah, itu untuk bisa menghitung selisihnya, laba kotornya. Udah, Mas? Apa ini break dulu? Adila? Iya, Pak. Udah dapat COGS? Kalau perhitungan saya yang kemarin itu, untuk pajaknya kan pakai metode cost, jadi pakai yang 6 kali 4 juta, 4 kali 4 juta, 2 kali 4 juta 200, 4 kali 4 juta 200, 2 kali 3 juta 900, nanti hasilnya 73 juta. Terus untuk yang akuntansinya kan COGS itu kalau saya hitungnya itu persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi persediaan akhir. Nah, persediaan akhirnya itu pakai yang tadi yang dibilang oleh oleh Alma, itu yang 15.200.000, jadi perhitungannya persediaan awal yaitu 40 juta ditambah dengan pembelian nanti hasilnya 89 juta dikurangi dengan persediaan akhir dengan metode NRV 15.200.000 hasilnya 73.800.000, Pak. Oke. Ya, jadi nanti ini ya akuntansi, NRV, pajak, cost. Nah, tinggal nanti menghitung maupun pajaknya. Oke. Mas Sultan, udah? Udah, Mas Sultan? Baik, saya kira sesi ini ya sekian dulu ya. Nanti besok kita lanjutkan. Nah, teman-teman bisa dicoba dikerjakan yang ini buat belajar aja ya, buat bukan PR, buat bahan diskusi aja besok. Soal-soal OAS yang terkait persediaan, terkait aset tetap, terkait reval. 3 kita cicil dulu ya sebelum libur ya. Besok kita bahas, lain bahas reval, bahas kasus OAS. Jadi silakan nanti teman-teman bisa mulai pelajari dulu yang tadi saya udah share. Bukan PR, cuma besok kita bahas sama aja ya. Ya ini tidak PR dulu deh. Tapi ya intinya besok kita coba bahas sama-sama setelah bahas reval ya. Sambil mereview lah 3 pertemuan sebelum libur ini ya. Nanti sampai setelah libur yang UAS mudah-mudahan tuntas semua.